Belajar sejarah di Jakarta hanya dengan 5.000. Yuk ikut. Halo teman-teman, kita sudah sampai di Bank Indonesia dan sekarang kita mau masuk dan antri. Ayo. Ayo. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun kalian berada. Perkenalkan, aku Wakila selaku narasuara pada video kami kali ini. Sebelumnya, aku mau minta maaf ya karena tidak dapat hadir banyak dalam video. Maka dari itu, aku akan menemani kalian dari awal hingga penghujung video ini. Jadi, mari sama-sama kita lihat. Belajar sejarah hanya dengan 5.000 di Jakarta. Emang ada ya? Pasti ada dong. Yaitu jelajah sejarah Bank Indonesia. Pertama-tama, seperti yang dapat kalian lihat, teman-temanku ini sedang mengantri untuk membeli tiket masuk loh. Tepat setelah masuk ke dalam, kita dapat melihat banyak sekali ornamen-ornamen yang telah dipajang di dekat loket tiket masuk. Oh iya, Bank Indonesia ini juga telah diresmikan loh oleh Presiden Republik Indonesia, yakni Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Di depan tepat sebelum pintu masuk ini, kita juga dapat melihat foto-foto perkembangan Bank Indonesia dari tahun ke tahun. Nah, bener kan teman-teman, seperti yang saya bilang sebelumnya, kalian bisa masuk ke Museum Bank Indonesia hanya dengan Rp5.000, atau kalian bisa masuk ke Museum Bank Indonesia dengan cara gratis dengan menggunakan kartu pelajar. Nah, sekarang kalian udah tahu kan? Yuk kita jelajahi museumnya. Nah, seperti yang telah kalian dengar dari temanku ini, tiket masuk ke Museum Bank Indonesia hanya bernilai sebesar Rp5.000 saja loh. Bahkan, jika kalian membawa kartu pelajar, maka kalian akan mendapat tiket masuk secara gratis. Wow, jadi jangan lupa ya untuk membawa kartu pelajarnya. Museum Bank Indonesia pertama kali dibuka untuk umum pada tanggal 15 Desember 2006 oleh Gubernur Bank Indonesia, yaitu Burhanuddin Abdullah. Selanjutnya diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, yakni Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 21 Juli 2009 dengan menambahkan dan menyempurnakan tata pamer serta menerapkan teknologi multimedia interaktif. Setelah kita memasuki pintu masuk menuju Museum Bank Indonesia, kita akan disuguhkan dengan sejarah pertama mengenai rempah-rempah. Cukup menarik ya. Di sini, kalian dapat melihat banyak sekali berbagai jenis rempah-rempah yang ternyata banyak loh di Indonesia. Kalian juga dapat melihat penyebaran bagaimana bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia hanya untuk rempah-rempah ini.
Oh iya, Museum Bank Indonesia menempati Gedung Bank Indonesia Kota yang sebelumnya digunakan oleh Deja Fasce Bank. Gedung yang mempunyai nilai sejarah tinggi yang terancam kerusakan apabila tidak dimanfaatkan dan dilestarikan. Pemerintah telah menetapkan bangunan tersebut sebagai bangunan cagar budaya. Selain dari gedung bersejarah, Bank Indonesia juga memiliki benda-benda dan dokumen-dokumen bersejarah yang perlu dirawat dan diolah untuk dapat memberikan informasi yang sangat berguna bagi masyarakat. Itu apa? Keton kan bener? Ini hilang nih. Apa nih? Apa itu? Apa sih? Oh, Aceh. Hilang. North America. Oh, Afrika. Anjay. Ruangan pertama ini mirip sekali ya dengan suasana pelabuhan Sunda Kelapa pada zaman dahulu. Pelabuhan Sunda Kelapa merupakan persinggahan pelayaran antar bangsa yang dibangun pada tahun 1527 semasa pemerintah Portugis. Pelabuhan ini disinggahi kapal-kapal antar pulau dan pelayaran rakyat dengan komoditas utama kayu, bahan kebutuhan pokok, bahan kelontong, dan bahan bangunan. Teman-teman, sebelum bangsa Eropa sampai ke Nusantara, teknologi kapal di Nusantara sudah sangat maju loh. Salah satunya adalah kapal Jong Java yang disebutkan di relief Candi Borobudur. Di sini juga terdapat miniatur dari kapal Jong Java ini. Setelah kedatangan bangsa Eropa, kalian tentu tahu apa yang terjadi pada Indonesia. Terus coba masuk. Setelah melihat kondisi perdagangan tadi, seperti yang kita tahu teman-teman, bahwa VOC akhirnya menguasai dan memonopoli perdagangan Indonesia. Namun, setelah dimenangkan kembali oleh Indonesia pada tahun 1945, seperti yang bisa kita lihat, bahwa Indonesia akhirnya mempunyai mata uangnya sendiri. Nama mata uangnya adalah ORI, Oeng Republik Indonesia, yang dimana masih merupakan ejaan lama. Memasuki periode kedua, ini merupakan masa pemerintahan Soekarno. Pada waktu itu, ada yang disebut dengan proyek Mercusuar, yaitu pembangunan besar seperti Monas, Patung Dirgantara, Masjid Istiqlal, dan masih banyak yang lain. Pembangunan inilah alasan terjadinya hiperinflasi pada masa itu. Selanjutnya, periode ketiga. Periode ini menjelaskan salah satunya kebijakan Bank Indonesia dalam menanggulangi inflasi, yaitu kebijakan KLBI, Kredit Likuiditas Bank Indonesia. Jadi, uang yang beredar terlalu banyak tadi dimasukkan lagi ke dalam bank dengan kampanye, "Ayo menabung."
Indonesia banyak melakukan pembangunan dengan menggunakan pinjaman dari luar negeri. Namun, karena banyak yang tidak tercatat, terjadilah krisis moneter. Krisis moneter ini mengakibatkan 16 bank ditutup. Parah sekali ya teman-teman. Akibatnya terjadi ketidakpercayaan besar-besaran dari masyarakat kepada Bank Indonesia. Ramai orang yang akhirnya menarik uang mereka dari bank dan menimbulkan kerusuhan pada tahun 1998. Teman-teman, Museum Bank Indonesia adalah sebuah museum sejarah dan budaya yang terletak di Kelurahan Pinang Sia, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat, Indonesia. Itu satu-satu. Gak jago. Wes. Tempat setelah keluar dari ruangan tersebut, kita akan disuguhkan dengan jendela mozaik dengan tajuk Di Bawah Lindungan Sang Dewa. Kaca patri ini menggambarkan Dewa Hermes dalam mitologi Yunani yang merupakan dewa pelindung perdagangan. Setelah keluar dari ruangan tadi, kita dapat melihat bagaimana bentuk dari lapangan tengah Museum Bank Indonesia. Bergerak lagi menuju ruangan selanjutnya, kita akan disuguhkan dengan kilauan emas-emas. Walau sayangnya emas dalam box sedang tidak berada di tempat, sehingga kami tak dapat mencoba menyentuhnya. Museum Bank Indonesia ini juga banyak menceritakan tentang numismatik dan fakta-fakta unik mengenai uang. Di ruangan selanjutnya, kita akan disuguhkan dengan pameran bentuk uang-uang dari berbagai negara yang berbeda. Kita dapat melihat langsung secara dekat bagaimana uang-uang tersebut. Teman-teman, di ruangan terakhir kita dapat melihat dengan jelas struktur dana dan miniatur dari Bank Indonesia. Nyantai dong.
Jadi teman-teman, pada pemerintahan Hindia Belanda, DJB diberikan hak-hak istimewa untuk bertindak sebagai bank sirkulasi pertama di Asia, sehingga DJB memiliki kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang di daerah Hindia Belanda. Jadi, teman-teman, seperti yang diketahui, hak oktroy secara periodik diperpanjang setiap 10 tahun sekali. Nah, pada tahun 1922, hak oktroy telah dilakukan sebanyak 7 kali perpanjangan oktroy. Dan pada akhir tahun 1922, Belanda menerbitkan Undang-Undang De Savase Bankwet sebagai peraturan pada perbankan pada saat ini. Berdirinya Bank Indonesia 1953, DJB berganti nama menjadi Bank Indonesia atau BI dan beralih fungsi. Saat itu BI adalah bank sentral pemerintah Indonesia. Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pokok Indonesia yang menggantikan DJBW tahun 1922. Pada tahun 1999, Bank Indonesia menjadi bank sentral yang independen. Hal ini sesuai dengan UU nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yaitu bagaimana tujuannya kita menjaga nilai kestabilan rupiah. Lalu pada tahun 2011, yaitu dikeluarkan UU nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. UU ini adalah bagaimana fungsi-fungsi dari BI dialih tugaskan ke OJK. Terima kasih atas penjelasannya, teman-temanku. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan sejarah Bank Indonesia, walau sempat mengalami hiperinflasi. Dengan kebijakan dan usaha yang ada, bersama-sama kita dapat menjaga nilai kestabilan rupiah. Kita telah mencapai penghujung video nih, teman-teman. Terima kasih aku ucapkan kepada kalian semua yang telah menonton video ini. Kiranya video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jadi, tunggu apa lagi? Belajar sejarah hanya dengan 5.000 di Bank Indonesia dong. Gimana teman-teman? Museum Bank Indonesia terjangkau banget kan? Nah, bagi kalian yang mau belajar sejarah di kota Jakarta, bisa banget datang ke sini. Sekian berita hari ini. Selebihnya kami ucapkan mohon maaf dan selamat kembali beraktivitas.